Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kembali lagi ke ECL Channel. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat biang kompos ala ECL Channel, dimana biang kompos sendiri adalah sebenarnya kompos yang diberikan mikroorganisme pendukung tanaman. Nantinya kompos yang diberikan mikroorganisme pendukung tanaman itu diberikan kepada tanaman dalam bentuk padat maupun pasta seperti kompos ini kawan-kawan. Yang jelas kompos sebelum diberikan ke tanaman kita isi terlebih dahulu dengan mikroorganisme yang mendukung tanaman, entah ada mikroorganisme lokal, mol cair maupun kelompok dari jamur ya kawan-kawan yang mendukung tanaman tersebut. Yang jelas fungsinya ini hanyalah sebagai pemberi mikroorganisme ke media tanam nantinya, dan di media tanam nantinya mikroorganismenya harapannya bisa bekerja kawan-kawan. Pemberiannya bisa dalam bentuk padat maupun bisa dicairkan juga kawan-kawan. Jadi pemberian bisa dalam bentuk padat maupun cair ya kawan-kawan, bisa dikocor maupun ditabur semacam itu. Yang jelas dalam pembuatan biang kompos ini kita memerlukan bahan dan alat. Yang pertama adalah komposnya itu sendiri kawan-kawan. Ini adalah bahan dasar, yaitu komposnya. Kompos ini mengandung bahan organik yang nantinya bagus untuk sebagai makanan mikroorganismenya. Nah, ini kompos. Yang kedua yaitu adalah mikroorganisme lokal yang telah kami buat beberapa hari yang lalu. Ini mikroorganisme lokal buah ya kawan-kawan. Mikroorganisme lokal ini nantinya kita berikan ke kompos tersebut. Dan yang ketiga ya ini adalah produk yang kurang maksimal dalam pembuatan trichoderma ya kawan-kawan, semacam itu. Dan yang keempat bahannya adalah air kawan-kawan. Air ini nantinya hanya sebagai bahan tambahan kawan-kawan jika masih kurang, semacam itu. Lalu peralatan yang biasa kita gunakan, yang paling utama ini yang jelas wadah toplesnya. Yang kedua adalah plastik ya, plastik ini agar terjadi proses fermentasi, serta karet ya kawan-kawan, semacam itu. Langsung saja kita buat proses pembuatan biang komposnya ya kawan-kawan. Langkah pertama yaitu campurkan terlebih dahulu seluruh mikroorganisme lokal, mikroorganisme seluruh entah mol maupun kelompok jamur semacam ini, itu kita gunakan ya kawan-kawan dalam proses pembuatan biang kompos tersebut. Kita campurkan dengan yang cair ya kawan-kawan, semacam ini. Kita cairkan terlebih dahulu jika ada mikroorganisme yang bentuknya padat semacam ini kan. Kita cairkan terlebih dahulu. Langsung saja kita cairkan ya kawan-kawan. Ini kita buka. Kita ambil beberapa saja ya kawan-kawan. Nggak perlu banyak-banyak ya, terserah. Jika kan memiliki jumlahnya banyak juga tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ini adalah hasil dari pembuatan trichoderma yang kurang maksimal ya kawan-kawan. Dan ini kan bisa lihat bentuknya kayak gitu. Kita campurkan dengan mikroorganisme lokal ya. Lalu terlebih dahulu, lalu campuran antara mikroorganisme lokal dengan ini mikroorganisme lokal dengan hasil pembuatan trichoderma yang kurang maksimal ini kita campurkan dan kita ratakan, kita pecah-pecah dengan menggunakan sendok ya kawan-kawan. Yang jelas ini dipecah supaya jamurnya ini menyebar ya kawan-kawan, secara rata gitu. Trichoderma yang kurang maksimal. Ini trichoderma ini itu sebenarnya jamur pendukung kawan-kawan, karena dalam pembuatan kami itu terdapat bakteri yang
istilahnya menyebabkan trichoderma tidak bisa berkembang secara maksimal karena bahan bakunya mudah busuk, maka dari itu daripada kita buang, kita manfaatkan semacam ini untuk pembuatan biang komposnya. Kita campur, kita pecah lah. Setelah sekiranya sudah pecah, kita campur ya kan. Lalu mikroorganisme lokal yang sudah tercampur, seluruh mikroorganisme lokal tercampur dan sudah dicairkan semacam ini, kita tuangkan saja ke kompos ini kan, ke kompos yang akan dijadikan sebagai bahan biang kompos. Kita tuangkan, kita tabur secara merata ya kan. Sudah. Masukkan semua itu. Nah, ini kompos yang ada airnya ini kita aduk lagi kan biar meresap, biar masuk. Hingga kondisinya seperti bubur kan. Kalau kan tahu bubur ya, kita buat saja semacam itu. Ini dicampur. Kiranya sudah lembab kayak gini kawan-kawan, sudah kayak bubur, barulah kita tutup kawan-kawan. Kompos yang sudah dimasuki mikroorganisme kita tutup, kita lakukan proses fermentasi. Menggunakan karet kita tutup dan plastik. Yang jelas intinya biar proses fermentasi ini terjadi secara maksimal ya kawan-kawan, macam itu. Dan kalau sudah kayak begini, kawan-kawan bisa menyimpannya di tempat teduh, dan ini kurang lebih usia 2 minggu setelah pembuatan baru bisa diaplikasikan ke tanaman. Dan pengaplikasikan ke tanaman ini cukup kita menaburkan kurang lebih 1 sendok untuk tiap lubang tanaman juga bisa, ataupun kalau semisal bahannya terlalu sedikit ya seminimal mungkin itu jumlahnya kurang lebih volumenya kurang lebih sebesar 1 biji jagung ya kan kawan. Dan ini hasilnya kita tunggu 2 minggu baru kita aplikasikan untuk tanaman yang kita budidayakan. Sekian dari kami. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video ini, mohon dimaafkan, dan jika ada hal positif mohon kawan-kawan bisa menggunakan secara maksimal, dan kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video ini. Dan jangan lupa tetap dukung channel kami dengan tekan tombol like serta subscribe. Dan kawan-kawan jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.